Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ahlihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tastaru bi ayati samanan qalila. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul haqqan walau kana murad. Shadaqallah wa shadaqa rasul. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan rahmat, hidayah serta berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam suasana yang penuh dengan ketenangan di tengah malam yang hening, saya terketuk dan terpanggil untuk sedikit untuk sama-sama kita saling bertafakkur, sama-sama kita saling mengingatkan diri kita. Semoga dengan sarana saling mengingatkan ini bisa mendatangkan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam kebaikan keimanan kita, kebaikan dari kehidupan kita dan juga umat Islam secara umumnya. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah, taufik ini mendorong saya untuk menyampaikannya di tengah malam yang hening ini, agar menjadi bahan renungan kita bersama. Karena ini sangat-sangatlah penting dan sangat-sangat menentukan bahwa kualitas pribadi kita, pribadi daripada umat Islam, kualitas keimanan umat, kualitas daripada Islam sangatlah ditentukan oleh peran dan kualitas dari para tokoh-tokoh agamanya, para aktivis-aktivis agamanya. Jadi maju mundurnya, berkembang dan hancurnya Islam, maka yang pertama ditentukan oleh peran para tokoh-tokoh agamanya, para alim ulamanya, para kiai, para ustadz, para guru-guru, para aktivis Islam. Inilah yang menentukan kualitas daripada umat Islam, atau yang menentukan daripada kejayaan Islam. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama bisa kita simak dari sebuah firman Allah yang termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 41, yang kutipannya tadi saya bacakan, yang itu dikhususkan tentu kepada mereka-mereka, pada kita-kita yang memiliki amanah ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Amanah membimbing, mengajarkan, menteladani daripada umat, agar kita benar-benar di dalam melaksanakan tugas sebagai uswahnya umat, benar-benar berangkat dari hati karena Allah Subhanahu wa taala, bukan berangkat karena hal-hal yang bersifat duniawi, yang itu didorong oleh hawa nafsu kita. Saya ingatkan kembali bunyi ayat tersebut,
pada kalimat yang terakhir yang berbunyi wala tastaru bi ayati samanan qalila. Janganlah engkau menjual ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Maksudnya bukan berarti kita disuruh menjual ayat dengan harga yang tinggi, tapi maksudnya janganlah kita jadikan ayat-ayat itu menjadi sarana kita untuk mencari dunia. Artinya seseorang yang sudah duduk sebagai seorang tokoh agama, aktivis agama harus siap. Harus siap untuk tidak menjadikan aktivitas agamanya sebagai sarana dia mencari dunia. Juga bukan berarti dia tidak mendapatkan hak untuk kehidupannya di sana. Pasti harus, dan itu adalah merupakan haknya untuk mendapatkan sarana kehidupan dari sana. Tetapi bukan tujuannya untuk mencari dunia, mencari kekayaan, mencari kesenangan dunia di sana. Karena rusaknya umat, rusaknya agama disebabkan oleh para tokoh-tokoh agamanya, para kiai, para ustadz, para habaib, yang mereka, para dai yang mereka berangkat duduk dan berpakaian sebagai seorang tokoh agama karena mencari dunia. Itulah yang menyebabkan hancurnya daripada umat, dan kehancuran umat akan menjadi jalan lahirnya daripada sosok yang sangat-sangat jahat yang disampaikan Rasul di dalam hadisnya, sosok seorang Dajjal. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu mari kita sama-sama bersihkan hati kita. Bersihkan niat kita agar citra Islam tidaklah rusak, agar masyarakat atau umat tidak menjadi fobi terhadap Islam. Karena fobinya umat Islam karena disebabkan oleh para tokoh-tokohnya yang berangkat menjadi seorang tokoh agama karena dunia, karena mencari uang, karena mencari ketenaran, karena mencari kesenangan-kesenangan yang lain. Maka oleh karena itu, mari mulai sekarang kita perbaiki keadaan umat ini yang semakin hari semakin banyak diganggu dan digoda oleh berbagai macam hal-hal yang bersifat duniawi. Mungkin lebih jelas lagi kita bisa renungi di dalam Al-Quran surah Al-Fatir ayat yang ke-28. Di sana Allah mengingatkan kepada kita, innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah itu hanyalah ulama. Artinya para mufassirin menjelaskan bahwasanya hanya seorang ulama lah yang takut kepada Allah, dan orang yang takut kepada Allah itulah yang dikatakan sebenar-benarnya ulama. Sebagaimana yang juga ditegaskan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, seorang yang alim, seorang yang ulama bukan seorang yang banyak menghafal hadis, tetapi seseorang yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena ilmunya. Jadi seseorang yang takut kepada Allah, maka sesungguhnya itulah orang yang berilmu, ulama. Begitu juga ahli tafsir yang lain menjelaskan sama seperti itu. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan renungan kita di tengah malam yang hening, yang damai ini menggugah hati kita. Khususnya para aktivis-aktivis agama, tokoh-tokoh agama. Begitu juga tentu kepada para umat, agar kiranya menjadi umat yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga aktivis-aktivis yang lain yang membawa-bawa agama untuk kepentingan ketenaran, untuk kepentingan mencari uang, maka saya bermohon
tinggalkanlah cara-cara seperti itu. Carilah cara-cara yang lain yang tidak menimbulkan dampak yang besar dalam kehidupan umat beragama. Sebagai penutup, saya sampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang kalimat yang terakhir daripada hadis tersebut atau terjemahannya hadis tersebut menjelaskan, bersegeralah kamu untuk berbuat kebaikan, untuk mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, sebelum datangnya fitnah bagaikan potongan malam. Fitnah yang datangnya begitu cepat, yang tidak terduga, yang tidak diketahui bagaimana gelapnya yang kita tidak tahu. Yang fitnah itu mampu membuat seseorang yang tadinya pagi harinya beriman kepada Allah, namun di sore harinya dia kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga di saat sore harinya dia beriman kepada Allah, maka di pagi harinya dia kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa semua itu terjadi? Kenapa fitnah itu terjadi? Karena disebabkan mereka menjual daripada ayat-ayat Allah, menjual daripada agama Allah. Begitulah Nabi mengingatkan, karena mereka yabi'u dinahu, karena mereka menjual agama mereka untuk dunia. Artinya apa? Penyakit cinta dunia kita sudah besar, ditanamkan oleh Allah, hingga akhirnya kita tidak bisa lagi menerima masuknya cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jikalau sudah seperti itu, maka kabar datangnya kehancuran dunia atau hari kiamat itu akan cepat terjadi. Dan datangnya makhluk yang ditakuti oleh manusia pun akan datang. Karena manusia sudah lemah, manusia sudah tidak memiliki kekuatan diri jati dirinya sebagai manusia. Maka datanglah sosok manusia yang selama ini tertindas, yang ingin membalaskan dendamnya kepada manusia-manusia yang lain yang kena dengan sosok Dajjal. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita, hati yang suci, hati yang tulus di dalam bertugas, berperan sebagai para tokoh-tokoh ataupun aktivis-aktivis agama dengan sebaik-baiknya, sehingga umat ini kembali menjadi baik dan citra agama kembali menjadi baik, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang baik. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran atas kesediaannya bersama-sama kita merenungi daripada hikmah-hikmah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah membalas dengan kebaikannya. Qul amin antum bi khairin ila liqa ma'assalamah walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.